Azkia Fatimah Jaro, Angga Romadoni, Ajeng Yuni Arnoto, Andita Beria Islami, Diana Fikri, Fani Apriani, Kaki Hakul Azmi Awalina, Iva Auliana Najwa, Muhammad Ilhamna, Nabila Eki Maulidina, Azria Sri Pujiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi. Setelah minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat minggu lalu? Tentang ujian dan cobaan. Apa saja yang waktu itu kita bahas dari ujian dan cobaan? Ujian di mana? Ujian di sekolah. Terus ujian di mana lagi? Di rumah. Ujian di mana lagi? Di pondok. Karena kita sebagian besar adalah dari santri. Gimana kabar hari ini? Kabarnya gimana hari ini? Baik ya? Baik ya. Nggak ikut LDKS? Enggak. Kenapa? Lagi ada acara? Iya, hari ini ada beberapa teman kita yang sedang melaksanakan LDKS. Dan hari yang di sini adalah yang tidak ikut LDKS, tapi ada beberapa teman kita yang sedang ikut LDKS. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya. Dari mulai tentang pengertian kerusakan alam, akibat ulah manusia, larangan merusak alam, dan tentang melestarikan sumber daya alam. Ada yang pernah tahu tentang melestarikan sumber daya alam? Ada yang pernah ikut melakukan? Pernah? Contohnya apa? Menanam pohon. Kenapa menanam pohon dikatakan melestarikan? Karena pohon itu berfungsi untuk menghasilkan oksigen. Jadi bisa kita bayangkan yang hidup di daerah Jakarta sangat luar biasa panasnya. Ya. Karena di sana sudah sangat sedikit pohon. Beruntung kita yang hidup di Manging 5 Cirebon ini, karena daerah Kalimuti masih sangat banyak sekali pohon. Nah, yang tinggalnya di rumah monggo bisa mulai menanam pohon untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya. Ada juga perintah untuk merusak alam. Ada yang tahu ayatnya? Ada yang belum tahu? Nah, ini adalah salah satu ayat tentang larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Artinya karena perbuatan tangan manusia, supaya akan mereka merasakan perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, kemudian di bumi, lalu lihatlah bagaimana orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang disebutkan Allah.
Al-Quran surat Ar-Rum ayat. ayat 41 sampai 42. Kalau dari ayat ini kira-kira yang melakukan kerusakan itu siapa? Manusia. Manusia. Tangan manusia. Karena di sini terangkan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Ya. Kenapa di laut dikatakan bisa rusak juga oleh tangan manusia? Contoh merusak laut. Buang sampah sembarangan. Contoh kerusakan di darat. Menebang pohon sembarangan. Itu karena ulah perbuatan tangan manusia. Apa sih tujuannya? Supaya Allah merasakan sebagian dari perbuatan mereka. Apa tujuannya? Agar kembali ke jalan yang benar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan studi kasus, mencari jenis-jenis kerusakan akibat perbuatan tangan manusia. Kita akan mencari di Quran jenis-jenis kerusakan akibat perbuatan tangan manusia. Saya akan bagi kelompok. Berapa enaknya kelompoknya? 4. Berhitung sampai 4 berarti ya? Iya. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Sesuai dengan angkanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Mari kita membuat kelompok. Kali ini kita akan mencari contoh-contoh tentang kerusakan alam atau melestarikan alam atau menjaga kelestarian alam. Ya. Jadi banyak sekali macamnya, menjaga kelestarian alam atau contoh kerusakan alam atau apapun yang berkaitan dengan alam dan manusia. Jadi tidak mesti tentang hutan, tidak mesti tentang air, kan itu. Sengaja Bapak menggunakan kali ini media koran bekas dengan kalender bekas agar mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan. Jadi yang seharusnya sudah menjadi sampah, Bapak ambil koran yang seharusnya sudah jadi sampah juga Bapak diambil lagi buat media pembelajaran kali ini. Kita mulai dari sekarang. Kelompok mana? Berapa orang anggotanya? 5. Kelompok 2? 5. Kelompok 3? 5. Kelompok 4? 5. Yuk mulai dari sekarang kita mencari contoh. Yang butuh gunting dan gunting mulai. Aku di sini. Gagal panen. Gagal banget guys. ada sama ya. Ini kan orang banyak. Pilih contoh-contoh dari orang ini. Paduan apa Pak? Apa ya? Paduan. Boleh 2 atau 3. Yang penting jangan 1 Bapak. Ada 2 kan? Nah ini kayak contoh kenapa nih level 3 berasal tentang kasus kesehatan loh, corona kan itu ya. Jadi banyak kalau contoh-contoh kita ambil ke orang lebih fleksibel juga. Nah ini ada tempat sampah juga ya. Ada sampah di mana itu Pak? Keren nih. Sesuai dengan ayat tadi lalu ayat satu kan itu akibat tangan manusia ya, buang sampah sembarangan. Setelah itu akhirnya muncul banjir. Keren ya? Ada banjir kan? Apa ini? Apa ya? Tentang buang sampah, akibat sampah jadinya banjir. Kalau banjir siapa yang merasakan sengsara? Manusia. Kalau bebek sengsara enggak? Senang lah, senang lah. Kalau bebek senang karena bisa berenang di mana saja.
digunting, ditempel, terus nanti presentasi tiap kelompok ya. Bukan al zaitun. Al zaitun. Nah ini ada pantai bersih, bebas sampah. Nah ini aksi menjaga berarti kan? Menjaga, luar biasa nih sampahnya orangnya banyak. Menjaga tentang kebersihan, menjaga kelestarian. Selesai nyari gambarnya. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2 selesai. Kelompok 3 selesai. Kelompok 4 selesai. Kelompok 4 Selesai. selesai. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari tiap kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Monggo, siapa juru bicaranya yang presentasi? Yang satu megangin gambarnya. Yang satu presentasi. Kita sini macam Dia kan menjaga, ya. Monggo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang contoh merusak alam dan melestarikan alam. Yang pertama tentang contoh melestarikan alam. Contohnya itu pasca lebaran volume sampah naik 30%. Sumber volume sampah di wilayah Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan drastis usai perayaan Idul Fitri tahun 2022 ini. Integrasi peningkatan jumlah debit sampah tersebut menyusul peningkatannya. Adapun ayatnya akan dibacakan oleh Pani Apriani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusibu fil ardi ba'da islahiha wa du'uhu khawfan. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqbalat sahabuha biqawlin subhanahu wa ta'ala jibrin majid wa ta'ala bima yaquluna fihi min kulli thamarat. كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pengawal kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami kalau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjadikan berulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 56 sampai 58. Terima kasih buat kelompok 1, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Siapa juru bicaranya? Saya, Pak. Ya, temannya siapa? Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menjaga kelestarian lingkungan hidup itu ada 3. Yang pertama itu kerusakan alam akibat perbuatan manusia, larangan merusak alam dan melestarikan sumber daya alam.
Dari kelompok kami ingin menjelaskan tentang kerusakan alam akibat perbuatan manusia. Kerusakan alam akibat perbuatan manusia terdapat pada Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 dan 42 yang berbunyi, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musrikin. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 41 dan 42. Dan banjir ini termasuk contoh dari akibat ulahnya sendiri, yaitu terjadinya banjir. Ratusan rumah warga terendam banjir di kecamatan Plumbon paling parah, dan terjangan banjir mengakibatkan jembatan ambruk. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Juru bicaranya apa? Adria. Ya, silakan mulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang menjaga kelestarian alam. Yang pertama adalah akibat dari perbuatan manusia, yaitu ketika manusia mereka membuang sampah sembarangan akan menghasilkan banjir yang membuat banjir di lingkungan kita sendiri. Akibatnya, karena keseringan kita membuang sampah secara sembarangan dan tidak pada tempat yang benar, mengakibatkan beberapa sungai dan irigasi pada terpeluk oleh sampah-sampah yang kita buang sendiri, mengakibatkan banjir di beberapa wilayah yang ada di Cirebon dan pada musim hujan. Yang kedua adalah bentuk menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon-pohon secara ulang dan menanam tanaman di lingkungan hidup kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwal ladzi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Hatta idza aqallat sahaban siqalan min baladi manjid fa'amanna Zainab bil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladzi khalaqa la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin ya'lamun. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kon dengan orang. Oke, silakan mulai kelompok 4 presentasinya. Udah hafal. Ya, mulai dari kelompok Pep. Kota Cirebon memiliki laut dengan segala potensinya, namun kondisi pantai yang penuh sampah menjadi keprihatinan bersama. Apa lagi? Ya, itu berbagai macam contoh jenis perbuatan manusia ya. Ada yang tadi sampahnya numpuk
sampai meningkat berapa persen itu? 30%. 30% itu meningkat pada saat apa itu? Pada saat Idul Fitri. Jadi setelah Idul Fitri sampai meningkat sampai 30% ya? Iya. Ada juga contohnya itu tentang banjir. Ada banjir karena pohon-pohonnya sudah ditebangin sehingga resapan airnya berkurang. Air bingung mau kembali kemana nih, akhirnya baliknya ke rumah kalian ya. Banjir lah kan gitu. Ada juga di contoh kelompok 4 yaitu tentang pencemaran pantai ya. Pantai mana itu? Pantai Cirebon ya. Sanden. Sebelah mana itu? Saya belum tahu soalnya ada pantai Sanden itu. Gimana? Kalau sana, sama Jawa Tengah. Tapi apapun itu adalah contoh-contoh dari perbuatan tangan kita sendiri ya. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu setelah pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian tidak buang sampah sembarangan lagi. Ya, buang sampah pada tempatnya. Ya, kalau nggak ada tempatnya, cari sendiri tempatnya. Kalau kalian jalan-jalan terus sedang minum es habis, jangan langsung dibuang sembarangan. Cari tempat sampah dulu, baru dibuang. Ya, ada linknya jelas. Tadi ada surat apa saja? Surat Al-Rum ayat 41-42 ya. Ada juga surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Ada hadis. Tadi apa hadisnya? Ada iman. Ya, luar biasa sekali. Kalau kali ini sebuahnya individu kelompok, saya ada PR buat kalian buat minggu depan. Cari ayat-ayat lain dari Al-Quran selain surat Ar-Rum ayat 41-42, selain surat Al-A'raf ayat 56-58, dan selain hadis An-Nabawatul Iman. Cari satu hadis dan satu ayat, juga cari satu gambar contoh tentang kerusakan alam atau menjaga kelestarian lingkungan. Cari satu contoh gambarnya ya. Ditempel berikut dengan ayatnya. Bisa ya? Bisa. Minggu depan. Cukup untuk pembelajaran kali ini. Coba akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita semuanya.